Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesempatan hidup, dan mudah-mudahan hidup yang diberikan oleh Allah menjadikan hidup yang terbaik. Amin. Dan kemudian kita syukuri, salah satu wujud syukur kita saat ini kita berada di Masjid Nabawi. Masjid apa? Nabawi. Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu adalah masjidnya Nabi besar Muhammad SAW. Dulu yang namanya Yathrib, yaitu tempat yang penuh dengan masalah, dirubah oleh Nabi dengan izin Allah, berubah menjadi Madinatul Nabi, ya, dan kemudian menjadi Madinatul Munawwarah, yaitu kota yang penuh dengan berkah, ya, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di belakang ini adalah sebagai sebuah tanda. Di sini ada sosok manusia yang mulia agung, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Nabi yang telah mengajarkan kita mengenal Allah. Nabi Muhammad yang telah memberikan suri teladan kepada kita. Yang akhlaknya begitu sangat luar biasa, dan bahkan Allah memujinya dengan kalimat wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau adalah memiliki perangai akhlak yang agung. Itulah Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita diwajibkan untuk mensuri tauladani terhadap sikap perilaku Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Tidak ada yang namanya contoh yang paling sangat bagus kecuali contohnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Karenanya hadirnya kita karena mahabbahnya kita dengan Rasulullah Muhammad SAW. Cintanya kita karena cinta kepada Allah. Jangan dibalik, ya. Cintanya kita kepada Rasulullah itu kemudian membuat cinta kepada Allah. Tapi kita cintanya kepada Allah kemudian kita membuat cinta kepada Allah. Karena Rasulullah adalah makhluknya Allah. Tapi kita nih jangan juga, walaupun ini Rasulullah makhluk, kemudian kita menyepelekan. Tidak boleh. Karena Allah pun itu bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maksudnya salawat itu memberikan penghormatan yang luar biasa kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena kita tidak akan mungkin kenal Allah tanpa adanya Rasulullah SAW. Kita datang ke sini memang beda dengan Mekah. Kalau Mekah itu kita umroh, kalau di sini adalah ziarah bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam sana itu ada dua sahabat yang mendampingi beliau yang dimakamkan di sana. Satu adalah Abu Bakar, yang kedua adalah Umar bin Khattab. Ya, yang lainnya tidak, istrinya pun tidak. Dan itu makamnya adalah rumahnya Rasulullah, yang rumahnya kecil, ya, yang sederhana. Padahal dia seorang kepala negara, seorang pimpinan agama, seorang utusan Allah, memang memperlihatkan kesederhanaan. Walaupun Rasulullah ini orang yang kaya, tapi memang tidak kekayaannya diletakkan di dalam hatinya. Kekayaan itu hanya diletakkan sesuai dengan porsinya. Maka rumahnya pun memang ya ala kadarnya. Nanti ketika bapak ibu masuk ke Raudhah ini kelihatan, ya, kelihatan bagaimana rumahnya Rasulullah yang kelak itu menjadi tempat Rasulullah dikuburkan. Namanya makam, bukan makom, ya. Kalau makom itu tempat menginjak, kalau makam itu adalah dikuburkannya, ya, manusia. Dan termasuk Rasulullah, ini namanya makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita dianjurkan untuk bersolawat, apalagi ini tadi hari Jumat, ya, sekarang sudah berubah menjadi hari Sabtu, ya, karena perubahannya sore tadi, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita nih baru tiba, baru datang, akhlaknya kita nih harus mengucapkan setor muka, ya. Kami sudah datang di tempat ini sebagai wujud rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Maka di sini dianjurkan kita memperbanyak sholawat. Rasulullah saja yang begitu agung tidak diperlihatkan makamnya yang begitu megah. Nanti di sana ada baki. Baki itu para syuhada, ya. Baki itu para syuhada. Baki itu termasuk ada istrinya Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah,
yang memang dimuliakan oleh Allah, tapi ini makamnya rata, nggak ada sesuatu yang menonjol, tidak ada. Jadi kalau di Indonesia kan ada makam ini, makam, wow, masya Allah, megahnya luar biasa, bahkan dikultuskan, diagung-agungkan, ya kan? Di sini nggak ada. Dan memang ajaran Rasulullah ya seperti itu. Tidak ada yang perlu kita agungkan, ya, tidak ada yang perlu kita bangga-banggakan, apalagi sampai minta-minta ke kuburan, nggak boleh. Termasuk minta sama kuburan Rasulullah pun nggak boleh. Kita hanya minta kepada Allah. Kita pun menghormati Rasulullah itu karena kita ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada perintah ya nggak boleh. Ya. Tapi kita harus terus, ya. Jangan lepas untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karenanya dalam ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beribadah ya di Masjid Nabawi, maka imbalannya 1000 kali di hadapan Allah, ya. Kalau di Masjidil Haram 100.000, ya. Kalau di sini 1000. Maka kemudian perbanyak di sini kesempatan. Ya, di dalamnya apa di luar? Ini seluruh area loh. Oh, di luar. Ya, sholat kita, istighfar kita, tasbih kita, tahmid kita, tahlil kita, sedekah kita. Ini kita misalnya ada orang sedekah yang ngasih kayak tadi air, jangan dianggap sepele, itu ngasih minum sama orang. Kemudian air minum kita jadikan sebagai sarana untuk beribadah, maka terus ngalir. Apalagi di sini kita sedekah, berbagi sama orang, memberikan bantuan sama saudara, insyaallah, ya. Nah, maka itu imbalannya 1000. Maka jangan diisi yang kotor-kotor. Semuanya bukan hanya di sini aja kalau berbuat baik dimanapun. Cuman di sini dilipat gandakan kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini kelak bisa berjumpa dengan Rasulullah, bisa menatap wajah Rasulullah. Dan besok ibu-ibu kan mendapatkan jatah untuk bisa langsung, ya, masuk di Raudhah. Raudhah itu posisinya itu ada di situ, ya. Itu tempatnya memang nggak besar, ya, nggak besar. Itu antara mimbar dengan rumahnya Rasulullah, ya. Di antara mimbar dengan rumah itu namanya Raudhah. Raudhah itu diturunkan dalam sebuah riwayat dari surga untuk Rasulullah dan umatnya. Siapa yang berdoa di sana, maka dipastikan sesuai dengan janji Rasulullah tidak akan pernah ditolak doanya. Itu sebab itulah kesempatan itu besok minta apa saja, silakan yang bagus-bagus, ya. Minta anaknya supaya luluh hatinya, minta rizki, ya, yang banyak supaya kita bisa bolak-balik ke tanah suci, ya kan? Nggak apa-apa, minta apa saja pokoknya, dikuatkan iman dan Islamnya, ya. Tetapi memang di seluruh wilayah Masjid Nabawi juga ijabah, cuman ada titik sentral. Kalau di Mekah itu ada namanya Multazam, ada yang namanya Pintu Ka'bah, ada yang namanya Hijr Ismail, ada yang namanya Maqam Ibrahim, ada yang namanya Ka'bah, ya. Tapi di seluruh wilayah Masjidil Haram ijabah. Tapi ada yang jauh lebih cepat. Kita kan biasanya pengennya jalur cepat, ya. Jalur di sini namanya Raudhah, ya. Jadi ibu-ibu nanti besok dimanfaatkan, bapak-bapak nanti sore, ya, masuk ke Raudhah, ya. Dan mudah-mudahan siapa tahu tengah malam ke sini bisa, ya, ada yang masuk, gitu kan, kalau Allah takdirkan. Saya pernah juga kejadian masuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, padahal tuh mereka nggak ngerti Peduli Lindungi. Tapi kalau Allah takdirkan, mereka dibikin siwer matanya, akhirnya bisa karena aplikasi yang Tasreh itu tidak ada barcode, coba memang di sini ada sudah lembaran. Kalau aplikasi yang dalam handphone itu yang namanya Nusyuk itu aplikasi, cuman memang kadang susah juga masuknya. Saya sempat beberapa kali sampai saat ini nggak berhasil. Ya, makanya kemudian keluar Tasreh. Tasreh itu izin supaya memang jauh lebih tertib. Memang lebih tertib di sananya akhirnya dengan adanya Tasreh tersebut, ya. Jadi insya Allah lelahnya kita nih bagian daripada rasa cinta kita kepada Rasulullah. Karena sekarang ini sudah jam setengah 12. Ya, sudah jam setengah 12. Nah, nanti kalau misalnya malam nanti kita mau bangun, di sini udah penuh.
pintu tinggal nengok itu hotelnya. Ya, hotel kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Rasulullah, mudah-mudahan Rasulullah menerima kita dan menjadi sakinah dari kita. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa tuhurina wa maulana kulli sahabati Rasulullah ajmain. Allahumma ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, segala keagungan hanya milikmu ya Allah, segala kemuliaan hanya milikmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah atas segala limpahan nikmat karunia yang tak terkira ya Allah. Memberikan kesempatan kami untuk bisa berumrah di Makkahul Mukarramah yang alhamdulillah sudah kami lakukan sebanyak 2 kali yang sudah kami lewati ya Allah. Terimalah amal ibadah umrah kami ya Allah, dan hari ini Engkau berikan kesempatan kami untuk mengunjungi kekasih-Mu ya Allah, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, pertemukan kami kelak di akhirat ya Allah, bisa menatap wajah-Mu ya Allah, berada dalam barisan ya Allah, dan Kau berikan kesempatan kepada kami ya Allah, agar kami mendapatkan syafaatul uzmanya ya Allah, sehingga kami bisa bertemu denganmu ya Allah, menatap wajah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tahu bahwa diri kami penuh dengan dosa, berlumur dengan maksiat ya, setiap saat kami bahkan jarang bersyukur, tapi Engkau berikan kepada kami kebaikan untuk bisa berada di tempat ini, yaitu tempat mulia Masjid Nabawi yang senantiasa dimuliakan oleh-Mu, Masjid Agung yang kedua setelah Masjidil Haram, dan kami berada di tempat ini, dan esok hari insya Allah kami pun akan mengunjungi masjid yang dimuliakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Masjid kami ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami sekecil apapun di tempat ini, dan jadikanlah sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang berbuat baik di tempat wilayah Masjid Nabawi, maka Engkau akan memberikan balasan kebaikan sebanyak 1000 kali ya Allah. Kami sesungguhnya bukan menuntut itu ya Allah, kami ini pun sudah bersyukur kami berada di tempat ini, maka berikan kesempatan kami untuk bisa terus menerus memudahkan agar kami bisa senantiasa terus bersolawat sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Rasulullah Muhammad SAW. Berikan pula kesempatan kepada kami ya Allah, anak keturunan kami, sanak famili kami, orang tua kami, untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah Muhammad SAW. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.